Saat resepsi, mertua dengan lantang berkata bahwa aku anak dari keluarga miskin. Semua menertawakan. Tapi satu kalimat dari ayahku langsung membungkam mereka. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal yang menggantung di plafon tinggi Ballroom Pinisi, Makassar, memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ingin memamerkan kemewahan yang tak tertandingi malam itu. Aroma bunga melati yang segar bercampur dengan parfum mahal para tamu undangan, menciptakan atmosfer yang menyesakkan bagi Aruna. Ia berdiri di atas pelaminan yang didekorasi dengan nuansa emas dan perak, mengenakan baju bodo modern yang disulam dengan benang sutra terbaik. Namun, di balik riasan wajah yang sempurna dan mahkota yang melingkar di kepalanya, jantung Aruna berdegup kencang karena kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti seekor burung cendrawasih yang terperangkap dalam sangkar emas. Dipamerkan namun tidak benar-benar diinginkan. Di sampingnya, Adnan berdiri dengan gagah. Senyumnya tidak pernah pudar saat menyalami para pejabat dan pengusaha ternama yang hadir. Adnan adalah representasi dari kesempurnaan lelaki Bugis Makassar, tampan, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Berkali-kali Adnan meremas lembut jemari Aruna, mencoba menyalurkan ketenangan yang gagal meresap ke dalam hati Aruna. Masalahnya bukan pada Adnan, melainkan pada sosok wanita parubaya yang berdiri di sisi lain panggung pelaminan dengan dagu yang selalu terangkat tinggi. Ibu Melati, ibu mertuanya, menatap Aruna bukan dengan kasih sayang seorang ibu, melainkan dengan tatapan menilai seorang pembeli terhadap barang murah yang terpaksa ia bawa pulang. Tersenyumlah lebih lebar. Aruna, jangan biarkan kolega-kolegaku mengira aku memilih menantu yang tidak tahu cara bersyukur. Bisik Ibu Melati saat mereka berpose untuk foto keluarga. Suaranya rendah, namun tajam seperti sembilu yang menyayat kulit. Aruna hanya mampu mengangguk kecil, memaksakan otot wajahnya untuk membentuk senyum yang terasa kaku. Ia teringat kembali bagaimana perjuangannya untuk sampai di titik ini. Ia hanyalah seorang gadis yang besar di gang sempit di daerah pelabuhan, sementara Adnan adalah putra mahkota dari sebuah dinasti bisnis properti yang menguasai sebagian besar tanah di kota ini. Perbedaan kasta itu nyata, dan malam ini, di tengah kemegahan resepsi, jurang itu terasa semakin lebar. Suasana semakin meriah ketika pembawa acara mengumumkan waktu bagi keluarga inti untuk memberikan sambutan. Ibu Melati melangkah maju dengan keanggunan yang dibuat-buat, memegang mikrofon seolah-olah itu adalah tongkat kekuasaan. Aruna melirik ke arah kursi tamu di barisan depan, di mana ayahnya, Pak Baskoro, duduk dengan tenang. Ayahnya mengenakan kemeja batik yang terlihat paling bagus yang ia miliki, meskipun warnanya sudah sedikit memudar dimakan usia. Ayah adalah seorang pria pendiam yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja di dermaga. Tangan-tangannya kasar karena keringat dan beban berat, namun matanya selalu memancarkan kejujuran yang menenangkan. Melihat ayahnya, Aruna merasa sedikit lebih kuat, meski ia tahu Ibu Melati sedang merencanakan sesuatu untuk mempermalukannya. Ibu Melati memulai pidatonya dengan menceritakan betapa bangganya ia pada Adnan. Ia menyebutkan silsilah keluarga mereka yang terhormat, menghubungkannya dengan tokoh-tokoh besar di Sulawesi Selatan. Para tamu bertepuk tangan, mengagumi kejayaan keluarga tersebut. Namun, nada suaranya berubah ketika ia mulai membicarakan Aruna. Ia tidak menyebutkan prestasi Aruna sebagai lulusan terbaik universitas, atau bagaimana Aruna bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebaliknya, Ibu Melati mulai menekankan tentang kerendah hatian keluarga Aruna dengan cara yang sangat sarkastik. Pernikahan ini adalah bukti bahwa keluarga kami memiliki hati yang sangat besar, ujar Ibu Melati. Suaranya menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. Kami tidak memandang harta. Meskipun Adnan memilih seorang gadis yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana, atau mungkin bisa saya katakan, keluarga miskin dari pinggiran kota, kami tetap menerimanya dengan tangan terbuka. Ya, kita semua tahu, tidak semua orang lahir dengan sendok emas di mulutnya seperti putra saya. Ruangan yang tadinya bising dengan percakapan mendadak menjadi hening. Beberapa tamu saling berbisik,
sementara yang lain menatap Aruna dengan tatapan kasihan yang menghina. Aruna merasakan darahnya berdesir hebat ke kepala. Wajahnya memanas, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia melirik Adnan, berharap suaminya akan merebut mikrofon itu dan membela kehormatannya. Namun, Adnan hanya menunduk, tampak tidak berdaya melawan dominasi ibunya. Keheningan itu pecah oleh suara tawa kecil dari beberapa tamu yang merasa pernyataan Ibu Melati adalah sebuah lelucon segar. Tawa itu menyebar seperti wabah, merobek martabat Aruna di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Aruna menatap ke arah ayahnya. Pak Baskoro tetap duduk tegak. Tidak ada raut kemarahan di wajahnya. Hanya ketenangan yang dalam seperti laut dalam di malam hari. Di saat semua orang menertawakan kemiskinan mereka, ayahnya justru terlihat seperti orang yang paling berwibawa di ruangan itu. Ibu Melati melanjutkan serangannya. Semakin berani karena merasa mendapatkan dukungan dari reaksi para tamu. Ia seolah ingin menegaskan kepada seluruh kota Makassar bahwa Aruna hanyalah orang asing yang beruntung bisa mencicipi kemewahan keluarganya. Namun, tepat saat tawa para tamu mencapai puncaknya, Pak Baskoro perlahan berdiri dari kursinya. Langkah kakinya yang mantap menciptakan irama yang kontras dengan hiruk-pikuk tawa di sekelilingnya. Seolah-olah ia sedang bersiap untuk menghentikan badai yang sedang berlangsung. Hening yang janggal mulai merayap di sela-sela tawa para tamu saat mereka menyadari Pak Baskoro tengah melangkah mendekati panggung. Ibu Melati, yang masih menggenggam mikrofon dengan jemari berhias cincin berlian besar, menghentikan kalimatnya sejenak. Ia memberikan tatapan meremehkan, seolah-olah sedang melihat seorang pelayan yang salah masuk ke panggung utama. Namun, Pak Baskoro tidak berhenti. Ia terus melangkah melewati meja-meja bundar yang penuh dengan hidangan mewah yang tak sempat ia sentuh. Setiap langkahnya terasa berat dan berwibawa, jauh dari kesan pria tua rapuh yang sedari tadi mereka bicarakan sebagai orang miskin. Aruna merasakan sesak di dadanya semakin menjadi. Ia ingin turun dari pelaminan, menggandeng tangan ayahnya, dan mengajaknya pergi dari tempat yang penuh kepalsuan ini. Namun, kakinya terasa kaku, terpaku oleh tatapan tajam Ibu Melati yang seolah mengancam akan menghancurkan segalanya jika Aruna bergerak sedikit saja. Adnan di sampingnya hanya mampu meremas ujung jasnya sendiri, wajahnya pucat pasi, terjepit antara rasa hormat kepada ibunya dan rasa malu yang mendalam atas perlakuan terhadap mertuanya. Di panggung megah ini, Aruna merasa benar-benar sendirian, hingga mata ayahnya bertemu dengan matanya. Sebuah tatapan yang mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ibu Melati kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Oh, lihatlah. Ayah dari pengantin wanita sepertinya ingin mengucapkan sepatah kata. Mari kita beri kesempatan. Mungkin beliau ingin berterima kasih karena putrinya telah kami angkat derajatnya malam ini. Ucapnya dengan nada yang sangat merendahkan. Tawa kecil kembali pecah di sudut-sudut ruangan. Beberapa wanita sosialita di baris depan menutup mulut dengan kipas mahal mereka, saling bertukar lirikan penuh ejekan. Bagi mereka, kehadiran Pak Baskoro di atas panggung itu adalah sebuah komedi yang menarik untuk ditonton di sela-sela pesta yang membosankan. Aruna menundukkan kepala, membiarkan air mata pertama jatuh membasahi pipinya yang sudah dirias dengan susah payah. Kata-kata, diangkat derajatnya. Itu seperti tamparan keras yang meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Ia teringat bagaimana ayahnya bekerja lembur di dermaga Makassar hanya untuk membiayai kuliahnya. Bagaimana tangan ayahnya sering terluka karena tali tambang kapal. Dan bagaimana ayahnya selalu tersenyum meski hanya makan dengan nasi dan garam agar Aruna bisa membeli buku pelajaran. Baginya, derajat ayahnya sudah jauh melampaui siapapun di gedung ini. Namun di mata dunia yang diagungkan Ibu Melati, ayahnya hanyalah sebutir debu yang tidak terlihat. Ketika Pak Baskoro tiba di atas panggung, ia tidak langsung menuju ke arah mikrofon. Ia berhenti tepat di depan Ibu Melati. Tinggi badan mereka hampir sama. Namun wibawa yang terpancar dari Pak Baskoro membuat Ibu Melati tampak kecil secara tiba-tiba. Pak Baskoro menatap Ibu Melati dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang menyerupai rasa kasihan. Ibu Melati yang merasa terintimidasi oleh ketenangan itu, segera menyodorkan mikrofon dengan gerakan kasar, seolah ingin segera mengakhiri interaksi ini. Silakan, Pak Baskoro.
Katakan apa yang ingin Anda katakan sebelum tamu-tamu kami merasa bosan. Cetus Ibu Melati dengan suara yang cukup keras agar terdengar tanpa alat bantu. Pak Baskoro menerima mikrofon itu dengan tangan yang tenang, tanpa gemetar sedikit pun. Ia berbalik menghadap ke arah hadirin yang memenuhi ruangan luas itu. Suasana yang tadinya bising perlahan mulai mendingin. Ada sesuatu pada cara berdiri pria tua itu yang memerintahkan perhatian. Ia tidak memulai dengan salam yang bertele-tele. Ia menarik napas panjang, membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik, menciptakan ketegangan yang membuat semua orang menahan napas. Aruna menahan napasnya. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa orang di sampingnya bisa mendengarnya. Saya berdiri di sini bukan untuk membela kemiskinan saya. Suara Pak Baskoro menggema, dalam dan penuh tenaga. Jauh berbeda dari suaranya yang biasanya lembut saat di rumah. Karena bagi saya, kemiskinan yang sebenarnya adalah ketika seseorang memiliki segalanya di dunia ini, namun kehilangan adab dan rasa kemanusiaannya terhadap sesama. Kalimat pertama itu langsung memutus sisa-sisa tawa yang ada. Wajah Ibu Melati berubah menjadi merah padam. Ia hendak merebut kembali mikrofon itu, namun Pak Baskoro bergeser sedikit, mencegahnya dengan gerakan yang halus namun tegas. Para tamu mulai saling pandang. Kali ini bukan untuk mengejek, melainkan karena terkejut dengan keberanian pria yang mereka anggap lemah itu. Aruna terpaku. Ia belum pernah melihat sisi ayahnya yang seperti ini. Seolah-olah selama ini ayahnya memakai topeng kesederhanaan untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik kemeja batik yang usang itu, ada seorang pria yang tidak gentar sedikit pun menghadapi kekuasaan uang keluarga Adnan. Ketegangan di ballroom pinisi malam itu mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada Pak Baskoro, menanti kalimat berikutnya yang seakan sanggup meruntuhkan pilar-pilar gedung mewah tersebut. Lantai panggung yang dilapisi permadani bludru merah itu seolah bergetar di bawah kaki Aruna. Kalimat ayahnya barusan bukan sekadar pembelaan diri, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap kesombongan yang telah memuakan sejak awal acara dimulai. Ibu Melati berdiri kaku, matanya terbelalak, tidak menyangka bahwa pria yang ia anggap remeh berani meluncurkan serangan balik di hadapan ratusan pasang mata yang merupakan relasi bisnis dan kasta tertingginya. Adnan pun tampak terpaku. Ia tidak pernah melihat mertuanya seserius ini. Di mata Adnan, Pak Baskoro hanyalah pria tua yang gemar menyesap kopi di teras rumah kayu yang sederhana di pesisir Makassar, bukan orator yang sanggup menggetarkan ruangan. Ingatan Aruna melayang ke masa beberapa bulan lalu, saat ia pertama kali membawa Adnan ke rumah ayahnya. Rumah itu terletak di sebuah perkampungan tua dekat pelabuhan, di mana suara deburan ombak dan deru mesin kapal menjadi musik harian. Saat itu, Ibu Melati menolak untuk turun dari mobil mewahnya, mengklaim bahwa bau amis laut akan merusak penciumannya dan debu jalanan akan mengotori sepatu mahalnya. Sejak saat itu, Aruna sudah menyadari bahwa restu dari keluarga Adnan adalah sebuah anugerah yang beracun. Ia harus membayar setiap sen kenyamanan ini dengan harga diri yang terus-menerus dikikis. Berani sekali Anda bicara soal adab di rumah saya. Ibu Melati akhirnya meledak. Meskipun ia berusaha mengecilkan suaranya agar tidak tertangkap jelas oleh mikrofon. Ingat di mana posisi Anda, Baskoro. Tanpa uang keluarga kami, putri Anda tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di gedung semewah ini. Seharusnya Anda mencium tangan saya karena telah menyelamatkan masa depan anak Anda dari lumpur kemiskinan. Pak Baskoro tidak terpancing. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung kedalaman makna yang menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Ia kembali mendekatkan mikrofon ke mulutnya. Uang memang bisa menyewa gedung ini, Nyonya Melati. Uang juga bisa membeli perhiasan yang Anda pakai. Namun, uang tidak pernah bisa membeli sejarah, dan uang tidak akan pernah bisa menghapus utang nyawa yang tertulis di masa lalu. Suara Pak Baskoro tetap tenang. Namun setiap kata yang keluar seperti dentuman palu yang menghantam besi panas. Para tamu mulai berbisik-bisik. Istilah, utang nyawa, dan sejarah yang diucapkan Pak Baskoro memancing rasa penasaran yang luar biasa. Makassar adalah kota yang menghargai siri, harga diri dan martabat. Jika seseorang berbicara tentang utang nyawa di depan umum, itu bukanlah perkara sepele. Beberapa tamu senior yang merupakan sesepuh di kota tersebut mulai memajukan posisi duduk mereka,
mengamati wajah Pak Baskoro dengan lebih saksama. Ada sesuatu yang sangat akrab dari cara pria tua itu berdiri, cara ia menatap tanpa rasa takut, yang mengingatkan mereka pada sosok-sosok kuat dari masa lalu yang kini telah terlupakan oleh gemerlap modernisasi. Aruna menatap ayahnya dengan penuh tanda tanya. Selama 24 tahun hidupnya, ia hanya tahu ayahnya adalah seorang buruh pelabuhan yang jujur. Ia tidak pernah tahu tentang sejarah atau utang nyawa yang dimaksud. Mengapa ayahnya menyimpan rahasia ini begitu lama? Mengapa ia membiarkan dirinya dihina berulang kali oleh Ibu Melati selama masa pertunangan jika ia memiliki senjata untuk membungkam wanita itu? Aruna melihat ayahnya menatap Ibu Melati dengan tatapan yang seolah menembus topeng kemewahan wanita itu, langsung menuju ke rahasia tergelap yang disimpan oleh keluarga besar Adnan. Ibu Melati tampak mulai gelisah. Keangkuhan yang tadi terpancar jelas kini mulai retak, digantikan oleh gurat kecemasan yang ia coba tutupi dengan amarah. Jangan membual di sini. Ini pernikahan anak kita, bukan panggung sandiwara picisan, teriak Ibu Melati. Kali ini suaranya melengking tanpa bantuan pengeras suara. Ia mencoba meraih mikrofon dari tangan Pak Baskoro. Namun pria itu dengan sigap mengangkat tangannya, menjaga jarak. Keadaan di atas pelaminan menjadi sangat kacau. Adnan akhirnya bergerak, mencoba melerai ibunya. Namun ia justru didorong menjauh oleh Ibu Melati yang sudah dikuasai amarah. Di tengah kekacauan itu, Pak Baskoro tetap menjadi titik pusat yang tenang. Ia menoleh ke arah Aruna, memberikan kedipan mata yang singkat seolah memberi isyarat agar putrinya tetap kuat. Ketegangan ini bukan lagi soal kemiskinan atau kekayaan, melainkan soal kebenaran yang selama ini terkubur di bawah fondasi kekuasaan keluarga Adnan. Seluruh ballroom finisi kini seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Semua orang menunggu kalimat selanjutnya dari Pak Baskoro. Sebuah kalimat yang dijanjikan akan membungkam semua tawa ejekan dan mengubah arah takdir pernikahan Aruna selamanya. Suara riuh rendah di dalam ruangan itu perlahan mereda, tergantikan oleh ketegangan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Ibu Melati berdiri dengan napas memburu. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam karena amarah yang bercampur dengan kegelisahan yang mulai tidak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain, Adnan tampak seperti kehilangan kata-kata. Ia menatap ibunya, lalu menatap ayah mertuanya, seolah mencari jawaban di tengah badai yang tiba-tiba melanda pesta pernikahannya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa resepsi yang direncanakan dengan sangat megah ini akan berubah menjadi medan pertempuran harga diri. "Hentikan omong kosong ini, Baskoro!" teriak Ibu Melati. Suaranya melengking tajam di antara pilar-pilar ballroom yang tinggi. "Kau hanya mencoba mencari perhatian karena merasa minder berada di tengah-tengah orang-orang hebat. Keamanan. Di mana keamanan? Seret orang tua ini keluar dari sini." Beberapa petugas keamanan berseragam safari mulai bergerak dari sudut-sudut ruangan. Namun, sebelum mereka sempat mendekat ke panggung pelaminan, seorang pria tua bertubuh tegap dengan rambut yang memutih seluruhnya berdiri dari salah satu meja paling depan, meja khusus untuk tamu kehormatan. Pria itu adalah Andi Rahman, seorang tokoh paling disegani di Makassar, yang juga merupakan mentor bisnis almarhum suami Ibu Melati. Dengan satu isyarat tangan yang tenang, Andi Rahman memerintahkan petugas keamanan untuk diam di tempat. "Biarkan dia bicara, Melati." Suara Andi Rahman berat dan berwibawa, membuat seluruh ruangan kembali bungkam. "Aku mengenal tatapan mata itu. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, dan aku ingin mendengarnya. Jangan kau nodai adat kita dengan mengusir tamu, apalagi dia adalah besanmu sendiri." Ibu Melati terkesiap. Ia tidak berani membantah Andi Rahman. Sementara itu, Pak Baskoro tetap berdiri tenang, seolah kehadiran petugas keamanan tadi sama sekali tidak menggentarkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu tamu yang tadi ikut menertawakan kemiskinannya. Aruna merasakan jemarinya dingin seketika. Ia tahu, setelah detik ini, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Nyonya Melati selalu membanggakan bahwa keluarga ini membangun kekayaannya dari nol, dengan keringat dan kerja keras. Ujar Pak Baskoro, suaranya tenang namun terdengar sangat jelas hingga ke pojok ruangan. Namun, ia lupa menyebutkan satu nama.
Ia lupa menyebutkan siapa pria yang memberikan modal pertama, siapa pria yang mempertaruhkan nyawanya di tengah laut saat badai besar tahun 84 untuk menyelamatkan kapal kargo pertama milik suaminya, yang saat itu hampir karam dan bangkrut. Ibu Melati tampak terguncang. Tangannya yang memegang kipas mulai gemetar hebat. Rahasia yang selama puluhan tahun terkubur rapat di bawah lapisan kemewahan keluarga mereka kini mulai terkuak. Pak Baskoro melanjutkan. Pria itu tidak meminta imbalan uang. Ia hanya meminta janji bahwa suatu saat, jika keturunan mereka bertemu, keluarga ini tidak akan pernah melupakan akar mereka. Pria yang menyelamatkan suami Anda, Nyonya Melati, adalah ayah saya. Dan sayalah yang memegang surat pengakuan utang budi yang ditandatangani oleh almarhum suami Anda di atas kertas segel yang sudah menguning. Suara bisikan di antara para tamu pecah seketika seperti ombak yang menghantam karang. Utang budi? Kapal kargo tahun 84. Mereka mulai menghubung-hubungkan cerita itu dengan sejarah kejayaan bisnis keluarga Adnan yang memang berawal dari usaha pelayaran. Aruna menatap ayahnya dengan rasa tidak percaya. Jadi, selama ini ayahnya bukan sekadar buruh pelabuhan biasa? Keluarganya memiliki keterikatan sejarah yang begitu dalam dengan kekayaan keluarga suaminya? Konflik di atas panggung semakin memanas. Ibu Melati, yang merasa terpojok, mencoba tertawa sinis untuk menutupi ketakutannya. Surat? Surat apa? Kau hanya mengarang cerita lama untuk memeras kami. Siapa yang akan percaya pada omongan pria yang bau keringat sepertimu? Namun, tawa itu terdengar hambar dan dipaksakan. Semua orang bisa melihat ketakutan di matanya. Adnan sendiri mulai tampak ragu pada ibunya. Ia mendekati Pak Baskoro. Wajahnya penuh rasa ingin tahu yang besar sekaligus rasa bersalah yang teramat dalam. Pak Baskoro tidak membalas hinaan itu dengan amarah. Ia justru merogoh saku dalam batik usangnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tua yang sudah sangat tipis. Di dalamnya, terselip sebuah lipatan kertas kecil yang tampak sangat rapuh. Saya tidak pernah berniat membawa kertas ini ke sini. Saya hanya ingin melihat putri saya bahagia. Namun, Anda sendiri yang memaksa saya untuk mengingatkan siapa sebenarnya yang berutang di ruangan ini. Anda menyebut kami keluarga miskin, Nyonya. Tapi tahukah Anda? Kekayaan yang Anda pamerkan malam ini, setiap butir berlian yang Anda pakai, sebenarnya berdiri di atas landasan kehormatan keluarga yang Anda injak-injak ini. Aruna merasakan air matanya mengalir deras. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga yang luar biasa pada ayahnya. Pak Baskoro telah menahan semua penghinaan ini selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya demi menjaga perasaan Aruna dan menghormati wasiat ayahnya sendiri untuk tetap rendah hati. Namun, ketika harga diri putrinya dikuliti di depan publik, sang naga yang tertidur itu akhirnya terbangun. Ketegangan di ballroom pinisi telah mencapai titik didih, dan satu kalimat pamungkas yang akan membungkam mereka semua sudah berada di ujung lidah Pak Baskoro. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Kata-kata Pak Baskoro baru saja meledakkan gelembung kepalsuan yang selama ini membungkus keluarga Adnan. Para tamu, yang sebagian besar adalah pengusaha dan bangsawan lokal Makassar, kini menatap Ibu Melati dengan tatapan yang sangat berbeda. Di tanah ini, kekayaan bisa dicari, namun kehilangan kehormatan karena melupakan budi adalah aib yang sulit dibasuh, bahkan dengan air 7 sumur sekalipun. Bisik-bisik yang tadinya bernada ejekan terhadap Aruna kini berbalik arah menjadi gumaman sinis yang ditujukan pada Ibu Melati. Ibu Melati tampak kehilangan tumpuan. Ia mencengkeram pinggiran meja dekorasi di atas pelaminan agar tidak terjatuh. Wajahnya yang semula angkuh kini sepucat kertas. Ia ingin membalas, ingin meneriaki Pak Baskoro sebagai penipu, namun lidahnya seolah keluh. Memori tentang mendiang suaminya yang selalu berpesan untuk mencari keluarga penyelamat, itu tiba-tiba menyeruak kembali. Selama ini ia mengira suaminya hanya mengigau di masa tua, namun kini pria di hadapannya membawa bukti yang nyata. Ayah, kenapa ayah tidak pernah bercerita? Suara Aruna pecah di tengah kesunyian. Ia melangkah mendekati ayahnya, mengabaikan gaunnya yang berat dan mewah. Tangannya yang gemetar menyentuh lengan ayahnya yang kasar. Ada rasa sakit sekaligus haru yang membuncah di dadanya. Selama ini ia merasa seperti beban bagi keluarga Adnan,
merasa harus selalu menunduk karena latar belakangnya. Ternyata, kenyataannya justru terbalik. Keluarganya lah yang menjadi pondasi bagi kejayaan yang kini dipamerkan oleh mertuanya dengan penuh kesombongan. Pak Baskoro mengusap lembut tangan putrinya. Karena kehormatan tidak perlu dipamerkan, Aruna. Ayah hanya ingin kau dicintai karena dirimu sendiri, bukan karena sejarah masa lalu. Tapi ayah tidak bisa diam saat mereka mencoba mengubur martabatmu di depan orang banyak. Ucapnya dengan suara yang kembali melembut, namun tetap penuh wibawa. Tatapannya kemudian beralih kepada Adnan yang berdiri mematung di sisi lain pelaminan. Adnan, apakah kau mencintai putriku karena dia Aruna? Atau karena kau merasa sedang melakukan kegiatan amal dengan menikahinya? Pertanyaan itu menghantam Adnan seperti ombak besar di pantai Losari. Ia menatap Aruna, lalu menatap ibunya, dan akhirnya menatap Pak Baskoro. Penyesalan yang mendalam terpancar dari wajahnya. Ia menyadari betapa pengecutnya ia selama ini karena selalu memilih diam saat ibunya merendahkan Aruna. Saya mencintai Aruna, Pak, dan saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu tentang semua ini, ujar Adnan dengan suara bergetar. Ia melangkah maju, mencoba berdiri di samping Aruna, namun langkahnya terhenti oleh tatapan tajam dari ibunya yang seolah masih ingin mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur. Sementara itu, suasana di bawah panggung semakin riuh. Beberapa kolega bisnis Ibu Melati mulai menarik diri dari barisan depan, seolah tidak ingin terasosiasi dengan skandal yang baru saja terungkap. Bagi mereka, perilaku Ibu Melati yang merendahkan penyelamat keluarganya sendiri adalah bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai sosial Makassar. Tawa ejekan yang tadi memenuhi ruangan kini benar-benar lenyap, digantikan oleh tatapan menghakimi yang membuat Ibu Melati merasa seolah-olah pakaian mahalnya telah dilucuti satu persatu di depan umum. Aruna melihat bagaimana dunia di sekelilingnya berbalik arah dalam sekejap. Wanita-wanita yang tadi menutup mulut dengan kipas sambil tertawa, kini menunduk atau berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Keangkuhan yang tadi merajai ballroom ini runtuh seketika. Namun, Aruna tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan mendalam karena menyadari bahwa pernikahan yang ia impikan sejak lama ternyata dibangun di atas fondasi yang penuh dengan kebencian dan ketidakjujuran. Pak Baskoro perlahan melipat kembali kertas tua itu dan menyimpannya di balik baju batiknya. Ia tidak meminta permohonan maaf dari Ibu Melati, tidak juga meminta pengakuan lebih lanjut. Baginya, kebenaran yang sudah terucap adalah pembalasan yang paling adil. Ia menatap Aruna sekali lagi, memberinya pilihan tanpa kata-kata. Ketegangan kini beralih kepada Aruna. Apakah ia akan tetap tinggal di pelaminan yang megah namun beracun ini? Atau ia akan pergi membawa kembali harga dirinya yang telah lama ia korbankan demi cinta? Langkah kaki Pak Baskoro yang tenang saat berbalik memunggungi mikrofon terasa lebih berdentum di telinga Aruna daripada musik orkes yang sedari tadi dimainkan. Di bawah cahaya lampu kristal yang tetap bersinar acuh tak acuh, Aruna merasa seluruh dunia sedang menahan napas menanti apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di hadapannya, Ibu Melati tampak seperti patung yang mulai retak. Kesombongan yang selama ini menjadi jubah pelindungnya telah koyak, memperlihatkan sosok wanita ketakutan yang menyadari bahwa fondasi istananya hanyalah pasir yang kini tersapu ombak kebenaran. Aruna menatap Adnan, suaminya yang baru saja mengikat janji suci beberapa jam lalu. Lelaki itu mencoba meraih tangan Aruna, namun Aruna menariknya perlahan. Ada jarak yang tiba-tiba membentang, bukan karena benci, melainkan karena kesadaran bahwa cinta saja tidak cukup jika harus mengorbankan martabat orang tua yang paling ia sayangi. Di tanah Makassar yang keras namun penuh kehormatan ini, Aruna belajar bahwa sekali harga diri diinjak, maka butuh seumur hidup untuk membangunnya kembali jika ia tidak segera berdiri tegak. Para tamu di barisan depan mulai memberikan jalan saat Pak Baskoro melangkah turun dari panggung. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Sebaliknya, beberapa pria tua bersarung sutra yang tadi duduk di kursi VIP berdiri dari tempat duduk mereka saat Pak Baskoro lewat. Sebuah gestur penghormatan yang biasanya hanya diberikan kepada tokoh-tokoh besar atau sesepuh yang sangat dihormati. Aruna menyadari bahwa ayahnya bukan sekadar penjaga rahasia, melainkan simbol dari nilai-nilai luhur yang telah dilupakan oleh kaum modern di gedung ini. Aruna, tolong jangan seperti ini.
bisik Adnan dengan suara yang hampir menghilang. Ia tampak sangat hancur melihat istrinya menatapnya dengan pandangan yang kosong. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu tentang sejarah itu. Demi Tuhan, Aruna, aku mencintaimu. Aruna menatap Adnan dengan mata yang masih basah. Kau mencintaiku, Adnan. Tapi kau membiarkan ibumu menghina ayahku seolah-olah dia adalah sampah di bawah sepatunya. Cinta yang tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran adalah cinta yang akan mencekiku perlahan dalam rumah ini. Jawab Aruna dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu, membuat Adnan terdiam 1000 bahasa. Aruna kemudian melepaskan mahkota kecil yang melingkar di kepalanya, meletakkannya dengan hati-hati di atas kursi pelaminan yang kosong. Ibu Melati, yang melihat menantunya mulai memberontak, mencoba mengeluarkan suaranya kembali, meski getar ketakutan masih ada. Kau mau kemana? Acara ini belum selesai. Kau akan mempermalukan keluarga kami jika pergi sekarang. Teriaknya, mencoba menggunakan otoritasnya yang terakhir. Namun, kata-kata itu kini terdengar seperti rengekan putus asa daripada perintah seorang ratu. Kekuatannya telah hilang bersama terungkapnya utang nyawa yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari anaknya sendiri. Aruna tidak memedulikan teriakan itu. Ia mengangkat kain gaunnya yang panjang dan berat, mulai melangkah turun mengikuti jejak kaki ayahnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang terangkat dari bahunya. Ia melewati meja-meja penuh makanan mewah yang kini terasa hambar, melewati deretan tamu yang menatapnya dengan berbagai ekspresi, kekaguman, rasa bersalah, dan kebingungan. Aruna tidak lagi melihat ke belakang. Fokusnya hanya satu, punggung ayahnya yang tegak di depan sana, menuju pintu keluar ballroom yang besar. Di ambang pintu, Pak Baskoro berhenti dan menoleh. Ia menunggu putrinya dengan tangan terbuka, seperti saat Aruna masih kecil dan belajar berjalan di atas pasir pantai. Tidak ada kemarahan di wajah pria tua itu. Yang ada hanyalah kebanggaan karena melihat putrinya memilih jalan yang sulit namun terhormat. Di belakang mereka, ballroom pinisi yang megah itu kini terasa seperti panggung sandiwara yang telah usai, meninggalkan para aktornya dalam kegelapan realita yang menyakitkan. Aruna tahu, malam ini ia tidak hanya meninggalkan sebuah pesta pernikahan, tapi ia sedang menuju babak baru dalam hidupnya yang sesungguhnya. Angin malam Makassar yang membawa aroma garam dari pantai Losari menyambut Aruna saat ia melangkah keluar dari lobi hotel berbintang itu. Gaun pengantinnya yang putih bersih kini terseret di atas aspal, namun ia tidak peduli lagi jika kain mahal itu harus kotor oleh debu jalanan. Di belakangnya, sayup-sayup masih terdengar kebisingan dari dalam gedung, namun suara itu terasa begitu jauh, seolah-olah berasal dari dunia lain yang sudah tidak lagi ia kenali. Di depan gerbang utama, Pak Baskoro berdiri di samping sebuah mobil tua yang terparkir jauh dari deretan mobil mewah para tamu undangan. Ayah, panggil Aruna dengan suara serak. Ia berlari kecil dan langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, Aruna tumpah dalam tangis yang sejadi-jadinya. Segala sesak yang ia tahan sejak awal acara, segala hinaan yang ia telan bulat-bulat, meledak menjadi isak tangis yang memilukan. Pak Baskoro hanya diam, mengusap punggung putrinya dengan tangan kasarnya yang penuh kapalan. Kehangatan pelukan itu jauh lebih nyata dan berharga daripada seluruh kemegahan yang ditinggalkan Aruna di dalam gedung tadi. Namun, kedamaian itu terusik ketika suara langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Adnan berlari keluar tanpa jasnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia berhenti beberapa meter dari Aruna dan ayahnya. Wajahnya menunjukkan kehancuran yang amat sangat. Di belakangnya, Ibu Melati menyusul dengan langkah yang goyah, tampak mencoba menahan anaknya agar tidak bertindak ceroboh. Beberapa tamu VIP yang penasaran juga tampak berdiri di kejauhan, menyaksikan drama yang berpindah lokasi ke pelataran hotel itu. Aruna, aku mohon, jangan pergi seperti ini. Kita bisa bicara, kita bisa memulai kembali tanpa campur tangan ibu jika itu yang kau mau. Teriak Adnan, suaranya parau karena putus asa. Ia ingin mendekat, namun tatapan tajam Pak Baskoro membuatnya terpaku. Adnan sadar bahwa malam ini ia telah gagal menjadi laki-laki. Ia gagal melindungi istrinya dari lisan ibunya sendiri,
dan ia gagal menghormati sejarah yang menghidupi keluarganya. Ibu Melati, yang sudah kehilangan kendali atas situasi, mencoba kembali menggunakan kekuasaannya. Adnan, biarkan dia pergi. Jika dia memilih untuk kembali ke pelabuhan bersama ayahnya yang sombong itu, biarkan saja. Kita tidak butuh menantu yang tidak tahu cara menjaga nama baik keluarga. Namun, kali ini Adnan berbalik dan membentak ibunya dengan suara yang menggelegar. Cukup, Ibu. Nama baik mana yang Ibu maksud? Nama baik yang dibangun di atas kebohongan dan penghinaan terhadap orang yang telah menyelamatkan ayah? Malam ini, ibulah yang telah menghancurkan nama baik kita di depan seluruh Makassar. Suasana menjadi sangat tegang. Ibu Melati terdiam. Matanya berkaca-kaca karena syok dibentak oleh putra tunggalnya sendiri. Sementara itu, Pak Baskoro melepaskan pelukan Aruna dan melangkah maju satu langkah. Ia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya, lalu menatap Adnan dan ibunya secara bergantian. Kekayaan yang kalian miliki saat ini adalah titipan dari sebuah janji. Surat yang saya bawa tadi bukan hanya bukti utang, tapi juga bukti bahwa keluarga kami tidak pernah menginginkan harta kalian. Kami hanya menginginkan rasa hormat. Suara Pak Baskoro terdengar sangat dingin dan penuh wibawa di bawah langit malam. Mulai malam ini, lanjut Pak Baskoro, saya nyatakan bahwa seluruh utang budi keluarga kalian kepada keluarga kami telah lunas. Bukan karena kalian sudah membayarnya, tapi karena kami tidak lagi sudi dikaitkan dengan keluarga yang tidak memiliki nurani. Simpanlah harta kalian, Nyonya Melati. Pakailah untuk menutupi rasa malu yang akan terus menghantui Anda setiap kali Anda melewati dermaga kota ini. Kalimat itu adalah pukulan terakhir yang membungkam segalanya. Ibu Melati tertunduk lesu, menyadari bahwa ia telah kehilangan kartu as yang selama ini ia banggakan. Aruna menatap Adnan untuk terakhir kalinya. Di matanya, Adnan bukan lagi pangeran yang ia puja, melainkan seorang pria yang harus belajar menjadi dewasa di bawah bayang-bayang ibunya. Aruna tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia masuk ke dalam mobil tua ayahnya, menutup pintu, dan membiarkan debu jalanan Makassar menelan bayangan mereka saat mobil itu mulai menjauh. Di belakang, Adnan jatuh terduduk di atas aspal, menangisi hilangnya satu-satunya hal berharga yang pernah ia miliki, sementara Ibu Melati berdiri kaku seperti menara yang sedang runtuh perlahan. Malam itu, di tanah Sulawesi yang sakral, kebenaran telah mengambil kembali tahtanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengguncang jagat sosialita Makassar itu. Berita tentang runtuhnya keangkuhan keluarga Ibu Melati menjadi buah bibir di kedai-kedai kopi dari Jalan Nusantara, hingga ke pusat perkantoran di Petarani. Namun, bagi Aruna, semua keriuhan itu hanyalah gema dari masa lalu yang kini ia tinggalkan jauh di belakang. Ia memilih untuk kembali ke rumah kayu ayahnya di pesisir, tempat di mana angin laut terasa lebih jujur daripada pendingin ruangan di hotel berbintang. Aruna tidak lagi mengenakan sutra mahal. Ia kembali dengan pakaian sederhananya, namun dengan binar mata yang jauh lebih hidup dan merdeka. Pagi itu, Aruna duduk di beranda rumah, menatap kapal-kapal pinisi yang bersandar gagah di kejauhan. Hidupnya telah berubah total. Ia tidak lagi menjadi bayang-bayang di balik kekuasaan orang lain. Dengan bantuan beberapa kolega ayahnya di pelabuhan, yang ternyata adalah orang-orang lama yang sangat menghormati Pak Baskoro, Aruna mulai merintis sebuah koperasi usaha untuk para istri buruh pelabuhan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bukan berdasarkan kasta, melainkan berdasarkan kerja keras dan persaudaraan yang tulus. Sebuah mobil sedan hitam yang sudah sangat ia kenali berhenti di depan rumah. Adnan keluar dari mobil itu. Penampilannya jauh berbeda. Tidak ada lagi setelan jas yang kaku, hanya kemeja katun biasa dengan wajah yang tampak lebih lelah namun dewasa. Sejak malam itu, Adnan berulang kali datang, namun Aruna selalu menolak untuk bicara secara pribadi. Kali ini, Pak Baskoro yang sedang memperbaiki jala di bawah pohon ketapang hanya mengangguk kecil, membiarkan putrinya memutuskan sendiri apakah pintu maaf itu sudah bisa terbuka. Adnan melangkah mendekat ke arah beranda. Namun ia tidak berani naik ke atas. Ia berdiri di atas pasir pantai dengan tangan yang saling bertaut. Aku datang bukan untuk memintamu kembali sekarang, Aruna. Suara Adnan terdengar lebih berat.
Aku hanya ingin memberitahu bahwa ibu sudah memutuskan untuk pindah ke rumah lama di pinggiran kota dan menyerahkan pengelolaan perusahaan sepenuhnya kepadaku. Ia sekarang lebih banyak diam. Sepertinya kata-kata bapak malam itu benar-benar menjadi cermin yang terus ia lihat setiap hari. Aruna menatap suaminya, atau mungkin calon mantan suaminya, karena proses perceraian mereka sedang berjalan. Ada rasa iba yang melintas. Namun rasa hormat terhadap dirinya sendiri jauh lebih besar. Baguslah kalau begitu, Adnan. Mungkin itu adalah kesempatan bagimu dan ibumu untuk menemukan kembali apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Kekayaan tanpa harga diri hanyalah tumpukan kertas yang tidak ada gunanya saat kita berdiri di hadapan Sang Pencipta. Jawab Aruna dengan tenang. Tidak ada lagi getaran emosi yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kebijaksanaan yang ia petik dari pahitnya pengkhianatan. Adnan menunduk, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Aruna. Ini bukan uang. Ini adalah surat penyerahan hak guna lahan di Dermaga Utara atas nama Pak Baskoro. Ayahku ternyata pernah menulis wasiat ini sebelum ia meninggal. Namun ibu menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Aku menemukannya di brankas pribadinya. Ini adalah hak milik keluargamu, Aruna. Tanah itu sebenarnya adalah milik kakekmu yang dipinjamkan sebagai jaminan modal usaha ayahku dulu. Aku datang hanya untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kalian. Aruna menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ternyata, kebenaran memang selalu memiliki jalannya sendiri untuk pulang. Pak Baskoro yang sedari tadi mendengarkan dari kejauhan, hanya tersenyum tipis sambil terus mengikat simpul jalannya. Baginya, tanah atau harta tidak pernah menjadi tujuan utamanya membuka rahasia malam itu. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa kemiskinan harta tidak berarti kemiskinan martabat. Ia ingin putrinya berdiri tegak sebagai wanita yang tahu dari mana ia berasal dan seberapa besar nilai jiwanya. Adnan berpamitan dengan sopan, meninggalkan pelataran rumah itu dengan langkah yang lebih ringan. Aruna melihat mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan memaafkan Adnan sepenuhnya atau melanjutkan hidup sendiri? Namun, satu hal yang pasti, malam di ballroom pinisi itu bukan lagi sebuah luka, melainkan sebuah gerbang menuju kebebasan. Aruna menarik napas dalam, merasakan udara laut yang segar merasuki paru-parunya. Di tanah Sulawesi ini, ia telah membuktikan bahwa satu kalimat kejujuran dari seorang ayah yang dianggap miskin, sanggup meruntuhkan singgasana kepalsuan yang paling megah sekalipun.